Oke guys, jumpa lagi dengan gua Kenny di The Veranda Channel. Sekarang gue pengen ngebahas ikan yang cukup legend nih. Ikan yang udah jadi cinta mati gua. Saelah. Ikan payara atau juga dikenal dengan ikan vampir. Karena ciri khasnya yang gak ada duanya, punya taring yang tumbuh dari bawah ke atas. Ikan ini berasal dari sungai Amazon, Amerika Selatan, dan masuk di keluarga Hydrolicus. Ikan ini bla 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 bla. Udahlah ya, mengenai asal ikan, nama ilmiah dan lain-lain. Gua rasa udah terlalu banyak yang ngebahas. Lagi pula kalian tinggal buka Wikipedia, nemu deh tuh semua informasi globalnya. Berhubung ikan ini tuh susah banget cari informasi gimana cara peliharanya yang baik. Dan ikan ini punya karakter yang cukup sulit ditebak. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Langsung aja di konten kali ini, gue pengen ngebahas lebih detail gimana perawatannya dan gimana ikan ini hidup di dalam akuarium. Catat ya, gimana ikan ini hidup di dalam akuarium atau tank. Nggak perlulah kita baca dan terima mentah-mentah artikel-artikel yang ngebahas gimana ikan ini hidup di habitat aslinya. Yang ada kalian cuma nemu tulisan predator mematikan lah, ikan yang hidup di arus yang sangat deras lah, yang akhirnya kalian malah bikin ombak tsunami tuh di dalam akuarium kalian. Kan kita pelihara di dalam akuarium atau tank, dimana di situ ada batas kanan, batas kiri, belakang, dan depan. Ya pastinya beda lah bro. Oke, pertama gue akan jelasin jenis-jenis payara yang cukup populer di kalangan penghobi. Yang pertama, payara armatus. Ikan ini adalah jenis payara yang paling populer. Karena jenis ini yang bisa tumbuh besar sampai 1 meter mungkin. Bahkan mungkin lebih di alamnya. Jenis ini juga yang paling banyak dipunyai para penghobi dan kolektor, sehingga lebih mudah untuk saling bertukar informasinya. Kedua, payara tatawaya atau red tail payara. Ciri khasnya sirip atas dan ekor yang berwarna merah. Bagian muka juga sedikit berbeda dengan payara armatus. Bagian dagu seperti sedikit condong ke atas. Payara tatawaya cukup langka di kalangan penghobi. Gue sendiri pun hampir nggak pernah lihat ada penghobi yang ngepost atau ngebahas ikan ini. Pengalaman gue keep payara tatawaya, ikan ini lebih agresif dan temperamen dibanding payara armatus dan payara lainnya. Apalagi kalau kalian taruh payara tatawaya lebih dari 1 ekor dalam satu akuarium. Waduh, mereka gampang banget berantem atau saling santol jika ada yang ngusik wilayah teritorinya masing-masing. Payara tatawaya atau red tail payara ini nggak bisa tumbuh sebesar payara armatus. Mungkin maksimal size di 30-40 cm saja maksimal. Ketiga, payara scombiroides atau lebih dikenal dengan payara scombi. Nah, kalau payara ini, sepengalaman gue nih, sepertinya ini jenis payara yang cukup bagus untuk pemula yang baru mau kenalan dengan payara. Jenis ini lebih tenang dan lebih nggak kagetan. Walaupun sedikit-sedikit ada sih kaget-kagetnya. Dan awal mula gue keep payara scombi ini, gue ngerasa ikan ini lebih cepat adaptasinya. Baru sampai di tank pagi hari, malamnya sudah mau makan. Payara scombi juga nggak bisa tumbuh besar kayak payara armatus. Maksimal size-nya 30-40 cm. Berdasarkan informasi Om Google ya. Karena payara scombi gue juga belum tumbuh sampai maksimal size sih. Dari bentuknya payara scombi juga beda. Lebih montok. Bagi gue sih keren ya. Bongsor-bongsor gimana gitu. Keempat, payara walakei. Nah, kalau payara ini, gue belum bisa deh cerita apa-apa. Karena kayaknya ikan ini super langka banget. Dan kayaknya nggak pernah deh masuk ke Indonesia. Gue pun nggak pernah lihat ikan ini di depan mata gue sendiri. Jadi gue nggak bisa cerita pengalaman apa-apa tentang payara ini, selain pengalaman bingung belinya di mana. Gue akan lebih banyak jelasin detail di cara keep ikan payara armatus saja ya guys. Karena kurang lebih sama kok dengan payara lainnya. Oke, buat kalian yang baru mau pelihara ikan ini, kalau kalian adalah tipe penghobi yang suka model-model ikan yang berenang ke sana kemari, atau schooling, atau agresif, berarti kalian salah pilih. Karena ikan ini tipenya pendiam. Jadi jangan berharap ikan ini bisa berenang anggun seperti arwana, makan agresif seperti peacock bass atau goliath tigerfish. Karena banyak teman-teman yang akhirnya bertanya, kok payara gua nggak agresif ya? Kok payara gua pendiam ya? Kok payara gue kalau makan nggak pernah kelihatan ya? Ya jawaban gue cuman singkat, ya emang begitu. Tapi emang ada trik-trik yang membuat payara ini jadi sedikit lebih agresif. Salah satunya settingan tank, cara kasih makan, pemilihan tank mate. Nah sebelum kita bahas tank mate, kita bahas tentang settingan tank payara dulu ya.
untuk tank payara nih, kalian harus membuat air yang bergerak cukup dinamis. Di sini gue bukan bilang harus ada arus yang sangat deras ya. Untuk settingan tank gue, di sini gue membuat permukaan air bergerak menyeluruh. Kalian bisa lihat ya di sini ada arus yang gue bikin dari output top filter. Ada semburan arus ke atas yang gue bikin dari power head tempel. Lalu gue masih tambahin lagi 2 aerator. Nah, pergerakan permukaan air ini akan menciptakan arus dan oksigen yang baik. Jadi untuk payara, kalian jangan membuat tipe air yang tenang di dalam akuarium kalian, terutama di bagian permukaan air. Lalu untuk pergerakan air di bagian bawah atau dasar akuarium, gue pakai wave maker yang agak besar nih, 10.000 liter per jam. Tapi gue buat menunduk ke bawah seperti ini nih, agar arus yang terjadi tidak berlebihan. Ingat ya guys, posisi menunduk ke bawah. Posisi wave maker yang ada di bagian ini juga berfungsi untuk meniup kotoran ikan langsung menuju power head. Jadi inti dari poin utama ini adalah membuat pergerakan air yang cukup dinamis, terutama bagian permukaan air. Ingat, jangan bikin ombak tsunami di dalam akuarium kalian. Mentang-mentang kalian baca di Google, payara adalah pencinta arus deras. Pertanyaan gua di sini, deras menurut siapa nih? Deras menurut rasa-rasa tangan kalian atau deras menurut ikannya? Beda loh, karena deras yang menurut rasa-rasa tangan kalian itu adalah deras yang membuat ikan mabok di dalam akuarium. Lalu untuk settingan lampu nih, payara tuh judulnya doang ikan vampir. Tapi kalau kalian matiin lampu gelap total di dalam tank, ikan ini justru malah nggak tenang dan agak stres. Apalagi kalau kalian matiin lampunya secara tiba-tiba, dari terang benderang tiba-tiba blus gelap total. Wah, udah deh, tubruk sana tubruk sini. Makanya kalau listrik di rumah gua lagi padam, gue senewan banget karena ikannya juga senewan. Jadi untuk settingan lampu di tank payara gue set kayak gini nih. Di bagian depan ada lampu besar untuk siang sampai sore. Lalu di bagian belakang tank ada lampu kecil yang panjangnya 20 cm, murah kok beli di toko akuarium. Yang gua nyalain dari sore, malam sampai jam 6 pagi. Dan untuk perpindahan lampu, misal dari lampu besar ke kecil, misalnya hari mulai malam nih, dalam keadaan lampu besar masih nyala nih kayak gini nih, kalian nyalain dulu lampu kecilnya. Habis itu beberapa detik kemudian baru deh matiin lampu besarnya. Nah, dengan gini nggak ada jeda akuarium gelap total kan? Lalu untuk sebaliknya, saat kalian nyalain lampu besar lagi di pagi hari, kalian nyalain dulu lampu besarnya dalam kondisi lampu kecil masih nyala. Baru deh matiin lampu kecilnya. Beberapa temen gue bilang, lah kalau kayak gitu nyalain aja terus lampunya. Kalau gue pribadi, gue sih lebih seneng ikan-ikan peliharaan gue tetap ngerasain yang namanya siang dan malam ya. Jadi tingkat stresnya juga lebih sedikit. Di samping itu, settingan lampu kayak gini juga payara lebih cepat nyaman nih di dalam tank. Dan membuat payara juga jadi lebih agresif. Dan mencari makan itu rata-rata dimulai dari sore hari sampai malam hari. Dan itu di saat lampu kecil aja tuh yang nyala. Mereka baru deh mulai hunting. Nih kalian lihat nih, mereka lebih agresif makan kan kalau malam. Dan lampu kecil doang nih yang nyala. Tapi kalau kalian bikin tanknya gelap total tanpa lampu sedikit pun, percaya sama gue, sampai pagi pun juga nggak akan makan tuh payara. Malah mondar-mandir, stres doang yang ada. Oke, kita langsung aja deh bahas penyakit yang cukup menyebalkan di ikan payara, yaitu penyakit cloud ice atau orang biasanya sebut CE. Nah, kalau penyakit cloud ice ini udah menyerang, sedikit aja terlambat menanganinya, berujung pop ice. Tahu kan yang matanya bengkak kayak balon tuh? Nah, kalau udah kayak gitu, selamat tinggal mata. Berujung buta pasti. Penyakit ini biasanya datang dari pakan hidup yang nggak bersih atau belum dikarantina. Tapi juga bisa datang dari kualitas air yang kacau sih. Oke, untuk pencegahannya, untuk kalian yang pakai sistem top filter, di mana ruang media bakteri agak terbatas, water change berkala tuh paling terlambat tuh 3 hari sekali deh. Kalau gue sih 2 hari sekali, sebanyak 30-40% lah. Lalu yang kedua, heater standby ya di dalam akuarium, walaupun dalam kondisi sehat dan aman. Jaga temperatur tank di 29-30 derajat. Kalau suhu di tank kalian tanpa heater udah segitu, ya heater nggak usah posisi on sih. Nah kalau gue dalam 1 minggu pasti gue nyalain heater 1 hari aja, 1 kali 24 jam ya. Dan set di 32 derajat. Fungsinya untuk matiin jamur dan bakteri sih, untuk jaga-jaga aja.
Nah, sekarang kita bahas mengenai pengobatannya nih. Kalau kalian sedikit aja ngelihat seperti ada selaput atau kapas di mata Payara, walaupun cuma sedikit nih, kalian harus langsung cepet ambil tindakan. Karena penyakit ini menyebarnya cepet banget loh. Kalau selaput ini udah menutupi seluruh matanya, kayak putih gitu, full putih, rata-rata jarang bisa selamat, berujung buta. Jadi tindakan yang harus segera nih dilakukan, set heater di 32 derajat, lalu buang air di dalam tank itu sebanyak 40-50% deh. Dan isi air baru dengan cara pelan-pelan atau dripping. Kalau gue biasanya tetap pakai selang, tapi ujung selangnya gue ikat kaos kaki biar aliran air agak pelan ya. Ini supaya mencegah ikan shock dengan parameter air baru. Habis itu hari kedua nih, ganti lagi air sebanyak kurang lebih 20%. Terus dan diulangi terus sampai kondisinya membaik. Biasanya 5 hari sampai 1 minggu atau mungkin lebih. Selama proses ini heater wajib nyala terus ya guys, 24 jam. Set suhu di 32 derajat sampai sembuh. Sorry, kalau ikan payara gue nggak bisa deh ngikutin kata orang yang dengan mudahnya bilang, oh pakai obat hijau aja, pakai obat biru aja, oh pakai obat kuning aja, dikasih garam, bla 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 bla. Gue udah buktiin itu semua dan hasilnya nihil. Kuncinya ganti air dan set heater di suhu yang tepat. Oke, gue mau tambah kopi gue dulu. Nanti kita lanjut di video part 2.